Pendaftaran PPDB ini akan dimulai pada tanggal 17 hingga 22 Juni 2019 mendatang. Sebetulnya apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh para orang tua murid, terutama untuk Anda yang mungkin akan mendaftarkan putra dan putri Anda. Saya ingin tanyakan kepada Pak Dodin, apa saja Pak yang harus disiapkan oleh para orang tua ini? Tentu sebelum orang tua siap, kita juga harus lebih dulu siap ya. Kita harus persiapan dari Disdik ya? Disdik dengan jajarannya terlebih dulu siap gitu, dan insya Allah menjelang pendaftaran tanggal 17 kita sudah mempersiapkan segalanya gitu ya. Dan tentu harapan kami yang pertama orang tua memahami gitu dari sisi regulasi ya, dipahami secara baik dan nanti tentu menjatuhkan pilihan. Pilihannya ada SMK, ada SMA, SMK. Kalau SMA kita dikenal dengan zonasi. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau SMK tidak ada zonasi, tetapi dia akan memilih kompetensi keahlian sehingga bebas. Misalkan memilih kelautan, kan di Bandung nggak ada, Cirebon ada, silakan ke Cirebon, asal mampu. Yang kedua, yang ketiga tentu persyaratan-persyaratan diperhatikan. Misalkan di situ sudah tercantum persyaratan dari untuk mendaftar ke SMA, ke SMK juga sudah ada. Dan kalau berbicara zonasi, orang tua cermat memilih ya, karena zonasi itu prinsipnya adalah meskipun pemerataan sekolah belum rata, tapi prinsipnya memilih sekolah yang paling dekat itu menjadi prioritas utama. Oke, baik. Dan keuntungannya sebenarnya ada keuntungannya juga. Tentu bicara keuntungan ada juga plus minusnya ya. Kalau sekolah dekat itu kan tentu biaya juga lebih murah. Oke, baik. Ada satu penelpon yang sudah bergabung di 022 200 4774. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak Aan. Silakan Pak Aan, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, ini sesuai aturan gubernur aja ya. Ya, kepada narasumber juga, sekolah tidak ada yang favorit ya, hanya daerahnya di kota. Jadi penerimaan pelajar itu yang dekat dulu. Kalau penuh ya tadi yang dikatakan itu yang nilainya bagus baru diterima. Jadi merata, jangan dari luar kota langsung mau ke Bandung, itu kurang baik. Ikutilah yang apa dikatakan Pak Gubernur. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi Pak Aan yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya, oke baik. Terima kasih Pak Aan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Tadi disampaikan bahwa sebetulnya zonasi ini bagus, tujuannya baik ya, agar tadi sekolah tidak jauh dari rumah. Kemudian juga pertimbangan lainnya adalah mungkin yang paling penting adalah bagaimana pemerataan di setiap sekolah. Jadi semua sekolah itu sama kok mutunya begitu, walaupun ini menjadi PR besar sebetulnya ya Pak ya. Ya, saya kira mungkin harapan dari Permendikbud ini adalah tadi ya, layanan dan mutu sekolah itu dimanapun sama. Tentu saya kira banyak tanggapan tadi juga dari Pak Rianto, wah tidak begitu juga gitu hari ini ya, tapi ke depan mudah-mudahan. Saya kira keuntungannya tadi ya, anak kan tidak jauh dari sekolah. Tentu kalau tidak jauh dia akan keadaan segar gitu, bisa jalan kaki dan lain-lain. Sekolah juga dapat menghadapi persoalan yang sama, raw materialnya kan sama. Dulu kan SMA 3 terpilih orang-orang yang pintar. 38 ke atas baru terima. Sekarang kan di SMA 3 saja sama. Nilai berapapun asal dia dekat dengan sekolah terima gitu. Nanti tentu ada langkah-langkah lain setelah nanti pemerataan itu, tentu guru. Kalau bicara guru misalkan, nanti kan Permendikbud juga menyatakan bahwa nanti akan ada mutasi zonasi juga gitu, biar ada pemerataan. Artinya semua sekolah itu mendapat tantangan yang sama. Tadi saya tertarik dengan tadi ada yang memasukkan apa tadi? Kartu keluarga dan sampai lain-lain. Sebegitunya ya. Kami sudah jauh-jauh hari Pak, sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil Provinsi dan kabupaten kota. Tadi terhadap apa isu-isu atau temuan-temuan tadi sudah dicek lapangan. Sebelumnya sudah dicek. Sudah dicek ya? Karena dia punya data. Betul nggak ada 11 orang ya, satu rumah ada 11 kartu keluarga. 11 kartu keluarga. Saya kira mudah-mudahan untuk tahun sekarang karena kita lebih awal mengecek sudah tidak terjadi lagi. Memang tidak menutup kemungkinan sih ada orang tua yang menitipkan di saudaranya. Tapi yang paling penting tadi batas waktunya harus jelas gitu. Jadi jangan begitu mau PPDB langsung dia pindah, nggak bisa itu. Oke baik. Ada satu penelpon kembali yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi. Ibu Maya. Selamat pagi. Iya, pagi Ibu Maya. Ada yang disampaikan Ibu Maya, silakan. Iya, ini saya ingin menanyakan. Kebetulan kalau
Anak saya kan sekarang mau masuk SMA. Kebetulan jarak rumah kami itu yang dekat itu dengan SMA di daerah Belitung. Jarak kami itu kalau ditarik garis lurus itu sekitar 700 meter. Oke. Nah, itu kemungkinannya seperti apa? Cuma yang menjadi kekhawatiran itu kan ada ketentuan ya, apa kakak itu boleh 6 bulan. Nah, itu ada kekhawatiran bagi kami yang tinggal memang benar-benar tinggal di daerah yang dekat dengan sekolah, tergeser oleh yang kakak-kakak titipan. Itu yang sering terjadi kan seperti itu ya Bapak ya. Karena saya dengar dari orang tua yang sudah anaknya masuk ke SMA, itu kan kalau daerah Belitung itu sebetulnya bukan daerah pemukiman ya. Tuh, ya. Nah, itu sudah tahun yang sebelumnya itu sudah terpenuhi, malah jarak yang terjauhnya hanya 600. Saya kan bingung jadinya. 600 sih, jarak terjauh 600 itu dari mana? Gitu. Oke, jadi untuk ukuran standar jarak dari rumah dengan sekolah itu seperti apa begitu ya? Iya. Agar itu tidak bagaimana tergeser. dengan kasus kalau misalkan saya nih yang betul-betul tinggal di sini sudah 20 tahun, ingin sekolah kan harus sekolah yang terdekat. Yang terdekat di rumah kami itu sekolah yang di Belitung gitu. Tapi kalah oleh dengan yang titipan itu. Iya. Titipan kakak itu bagaimana? Itu saja. Baik. Iya. Ada lagi Bu Maya yang disampaikan Bu? Enggak, terima kasih. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Maya. Ini ada satu penelpon yang menyampaikan sebetulnya Pak, ada kekhawatiran. Karena kalau kita lihat dari jalan Kejaksaan dengan jalan Belitung memang tidak begitu jauh ya jaraknya ya. Tadi 700 meter. Tapi khawatir tergeser dengan aturan takutnya nih nanti sekolah mengatur jarak paling jauh 600 meter misalkan seperti itu. Dan takut tadi tergeser oleh yang kakak titipan katanya seperti itu. Bagaimana ini Pak? Saya kira kalau katakanlah SMA 5 dan 3 ya, itu kan jauh dari pemukiman. Tentu zonasi juga akan lebih jauh. Beda dengan SMA 8 yang di seputarnya pemukiman semua. Oh, jaraknya akan lebih jauh berarti kalau untuk sekolah karena tidak ada pemukiman di situ. Pasti zonasinya akan lebih jauh. Dan mudah-mudahan 700 meter saya kira tidak jauh lah. Dan kekhawatiran itu ada, tapi saya kira tenang aja lah, pasti terima mungkin. Dan yang titip-titip mungkin bukan titip ya, mungkin tadi ada yang pindah alamat. Saya kira kan ada apartemen tuh di Panghegar itu apa namanya tuh? Grand Royal ya, mungkin di situ orang tuanya punya apartemen di situ, kartu keluarnya di situ, mungkin juga dekat. Ya. Terus saya kira untuk yang nitip bukan yang nitip, yang kartu keluarganya sebelum 6 bulan tidak mungkin mengalahkan penduduk yang permanen saya kira. Kalau dari sisi jumlah saya 300 mungkin ya 10%-nya, nggak mungkin lah semuanya. Gitu. Bagaimana Pak Irianto? Secara teoritis Pak Dudin tadi betul. Tapi saya pantau di lapangan, betul Ibu itu. Tahun kemarin kurang 600 meter itu. Sekolah di Belitung? Iya di Belitung. Jadi kita heran. Di situ nggak ada rumah penduduk. Setiap hari manusianya nggak ada bertempat tinggal. Tapi ketika PPDB kartu keluarganya banyak. Kan begitu kan? Jadi di seputar SMP 5, SMP 2, SMA 3, SMA 5 itu sudah penuh. Dan sekarang lebih canggih. Udah kurang, jangan 6 bulan, kurang dari setahun. Nah, jadi kalau sistem kependidikan kita, kependudukan kita masih seperti ini, orang gampang memindahkan anak, memindahkan kartu keluarga, gampang menggunakan kantor untuk dijadikan alamat kartu keluarga. Iya kan? Dan ini bukan orang bodoh nih. Ini orang pintar. Dan ini bukan orang-orang biasa-biasa, tapi orang luar biasa yang punya kemampuan dan kekuatan. Nah, jadi saya pikir ini juga harus menjadi perhatian ya. Jadi membuat ketidakadilan. Tetapi sekali lagi, regulasi yang kata Pak Dudin tadi itu kan tidak menjangkau sampai ke sana. Maka saya menghimbau kepada orang tua bahwa pendidikan itu adalah merupakan pendidikan seumur hidup, bukan hanya nilai, tetapi moral. Betul. Kalau dari rumah tangga sudah diajari anak berdusta, memasukkan kartu keluarga, menitipkan ke orang, memartukan kartu keluarga dengan yang lain, nanti kan anak itu akan berkembang di dalam dirinya, menipu itu boleh. Kalau untuk masa sekolah, kita ketika dia nanti jadi pejabat sekian tahun, orang tuanya nangis, siapa yang ngajari kamu, kok kamu jadi koruptor, kok jadi penipu. Ibu bapaknya lupa bahwa ibu bapaknya mengajarinya ketika masuk sekolah itu kartu keluarga dipalsukan.
Jadi saya pikir, yang jadi orang tua seperti itu. Jadi ya? Indonesia emas yang kita harapkan pada tahun 2045 ini sulit tercapai kalau pendidikan karakter dalam rumah tangga itu tidak dibina, tidak dimulai. Ada orang seperti Mbak Ayu ngatakan, sudahlah pusing cari aja swasta, kan dia punya duit. Kalau yang nggak punya uang, kemana dia? Iya, betul. Akhirnya tidak sekolah sebenarnya saya ceritakan tadi. Jadi ginilah, kita harus sama-sama membangun. Dinas Pendidikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodin, ya kan? Masyarakat pun harus ikut menerima. Kalau memang rumahnya jauh, cari yang dekatnya, nggak usah dipalsu-palsukan lagi, ya kan? Nah, dan semuanya komponen jangan memaksakan diri, karena biasanya di ujung-ujungnya PPDB itu, ya saya nggak tahu tahun ini Pak Dodin lah, yang namanya titipan kata ibu itu tadi sering itu apa namanya terdengar, tercium baunya, tapi sulit untuk dibuktikan. Nah, jadi itu mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi lagi. Mungkin begitu. Oke, baik. Kemudian bicara mengenai sistem zonasi ini sebetulnya kalau kita berkaca dari zaman dulu ya, sistemnya NEM. Sehingga anak-anak ini berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan nilai terbaik, belajar keras gitu. Ada yang mengatakan sepakan dengan sistem ini akhirnya anak-anak menurun tingkat ingin mendapatkan nilai terbaiknya begitu. Karena seakan tidak berguna begitu dengan nilai bagus. Mungkin Mbak Ayu dulu ketika di SMP 5, ketika di SMA 5 bersekolah itu ingin kok bimbel, ingin les kepada gurunya. Sekarang tuh mulai kurang. Untuk apa nilai yang tinggi? Lebih bagus membuat kartu keluarga yang dekat sekolah. Lebih murah harganya. Bayar bimbel itu mahal. Setahun itu bisa 20 juta, 3 tahun bisa 60 juta. Buat kartu keluarga dekat sekolah murah. Di tengah-tengah masyarakat itu sudah ada harga pasarannya. Kalau Pak Dudin nggak mungkin ngomong begitu kan? Saya kan masyarakat. Jadi sudah terdengar itu berapa harganya. Mau yang dekat sekolah berapa, yang agak jauh sedikit berapa. Dan itu kenapa sistem kependudukan ini masih bisa seperti itu. Jadi regulasinya sebetulnya, Permendikbudnya harus diperbaiki. Tapi kalau saya mengatakan pergubnya sudah bagus lah. Sudah bagus, jadi diakomodir walaupun tidak sepenuhnya dari Permendikbud diambil ya. Jadi dari pemerintah pusat yang harus terus mengevaluasi hal ini. Diperbaiki, ini sudah bagus. Tapi kalau masyarakatnya belum bisa nerima, masih berlaku seperti tadi, itu kan di luar kemampuan. Dan sistem kependudukan kita harus diperbaiki, tidak boleh seperti ini. Sistem kependudukan ya. Jadi tidak boleh begini, anak rumah Kabupaten Bandung, ya ketika kelas 5 SD, ditumpangkan di dekat SMP 5. Atau ketika kelas 3 SMP atau kelas 2 SMP ditumpangkan dekat SMP. Jadi akal-akalan gitu ya. Jadi bukan orang yang jujur yang menang. Nah, yang curang yang menang. Ini yang harus dihindari. Saya menghimbau kepada masyarakat, udahlah jangan seperti itu lagi. Ajarkan kejujuran dalam rumah tangga kepada anak untuk mendapatkan anak Indonesia emas yang benar. Gitu, Mbak. Baik, jadi mungkin jangan sampailah kita karena keinginan kuat, egoisme ingin masuk sekolah yang bagus, tapi akhirnya malah membohongi diri sendiri gitu ya. Sebenarnya kan pemerataan sekolah itu sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Betul. Ya kan? Walaupun kita akuilah sampai hari ini belum berjalan secara baik, kan tidak bisa membalikkan telapak tangan. Tapi usaha-usaha seperti itu kan. Kalau guru Pak Dudin saya mengatakan saja, belum tentu sekolah favorit gurunya lebih bagus. Bisa di daerah lebih bagus, kan begitu kan? Tapi memang dari segi fasilitas kadang-kadang ya kita masih memperhatikan. Sekolah yang di tengah kota dengan di pinggiran agak berbeda. Sekolah di pusat kota dengan di desa agak berbeda. Nah, ini yang harus diperhatikan semuanya. Itu mungkin. Oke, baik. Dan bicara kembali mengenai PPDB ini sebetulnya Pak Dodin, kalau tadi sudah dijelaskan kesiapan dilakukan oleh Disdik, tapi untuk para orang tua, tadi mungkin apa saja Pak? Apakah perlu memenuhi berkas-berkas lain tambahan sebelum pendaftaran nanti? Oh iya, tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Rianto mengenai sistem kependudukan ya. Makanya kita sudah jauh-jauh hari berkoordinasi dengan Disduk Capil Provinsi dan Kabupaten Kota. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan, tadi ada yang satu rumah 11 kakak dan lain-lain itu sudah dilakukan pengecekan dari awal. Saya percaya waktu itu dengan kepala dinasnya sudah berkomunikasi akan lakukan pengecekan. Yang kedua, saya kira ke depan tidak perlu lagi ada orang tua yang memindahkan kartu keluarga anaknya karena sekarang kan zonasi menganggap nanti ke depan sekolah sama. Artinya mau di SMA 3, mau 27, mau dimanapun sama. Sehingga tidak perlu lagi ada kebohongan kalau dianggap kebohongannya. Akal-akalan juga nggak perlu. Mudah-mudahan ya sekali lagi untuk tahun sekarang dengan melakukan pengecekan yang akal-akalan itu bisa ketahuan di awal gitu. Tapi kalau untuk kesiapan orang tua saya kira ya tadi memilih sekolah sekarang silakan dengan cermat, mau SMA, SMK silakan.
persyaratan yang dilengkapi, tentu ada KTP, ada kartu keluarga. Kalau siswa miskin, siapkan surat keterangan yang berkaitan dengan siswa miskin ya. Nanti ada daftar nilai dan lain-lain disiapkan. Dan ini pendaftarannya kan semi daring. Nanti orang tua datang ke SMA tertentu, akan diterima oleh panitia di sana, akan dicatat, nanti diupload ke sistem. Nanti sistem kita itu sudah siap kok. Sistem aplikasi kita sudah siapkan jauh hari, dijamin keamanannya oleh ITB. Nanti akan diupload dan nanti akan muncul ya, real time itu adalah real time pendaftaran. Jadi tidak lagi begitu daftar tergeser nggak lagi tahun sekarang itu. Pokoknya nanti yang seluruh yang daftar itu akan terekam, bisa dilihat. Nanti kan tanggal 17 sampai tanggal 22 pendaftaran, 22 sampai tanggal 24 itu ada tes tadi yang masuk melalui prestasi, dan nanti tanggal 29 akan dibuka nanti. Oke, baik. Pak Nurdin, kita nanti akan membahas kembali mengenai PPDB ini karena kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Anyus Jabar, kami akan segera kembali.